Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Kali ini nerusin alur cerita dari manhwa Super Evolution yang part 20. Buat kalian yang lupa alur ceritanya, bisa kalian cek deskripsi untuk lihat chapter sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Minghe dan Lohian melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Profesor Wulong. Mereka bertemu dengan ketua tim 2 Dragon Tooth bernama Chu Ying. Dengan rencana licik Minghe, keduanya melabui Chu Ying dan berhasil kabur dengan menggunakan lift. Minghe tergesa-gesa menekan tombol lift untuk naik ke atas. Chu Ying yang melihat itu begitu kesal dan ingin menghentikan mereka dengan melemparkan belatinya. Tapi belati itu hanya mengenai pintu lift dan tidak berhasil menangkap Minghe dan juga Lohian. Chu Ying begitu kesal, dia marah walaupun keduanya masih muda, tapi mereka selicik rubah tua dan bertanya siapa yang membiarkan Minghe masuk ke Dragon Tooth. Saat itu jendela gedung pecah. Chu Ying menoleh ke arah jendela. Angin berembus masuk ke dalam gedung. Chu Ying langsung serius. Dia bertanya siapa itu, keluar kau. Dari jendela yang pecah terlihat sosok yang berjalan masuk. Sementara itu Minghe dan Lohian yang berhasil masuk ke dalam lift. Minghe dengan cepat meminta Lohian menunduk karena ada belati milik Chu Ying yang berhasil lolos dan masih mengejar mereka. Setelah sampai di lantai 2, Minghe dan Lohian langsung keluar dari lift dan keduanya selamat. Minghe menghela nafas, bisa lolos dari wanita menakutkan itu. Lohian tahu kalau mereka memang harusnya tidak terlibat dengan wanita itu. Yang ketua tim 2 Dragon Tooth yang kekuatannya sudah dipastikan. Lift barusan hanya ada satu tombol saja yang menuju ke lantai 2. Minghe menunjuk ke arah lain. Lift lantai 3 harusnya ada di seberang sana. Lohian bilang gedung ini dibangun dengan keamanan yang cukup besar dan rumit. Dibuat sedemikian rupa agar mencegah penyusupan. Minghe tidak yakin apa ada orang kuat lain yang menjaga di tingkat ini. Lohian bisa merasakan ada orang yang menjaga di tingkat kedua ini. Dia bertanya haruskah bertarung dengan mereka. Minghe bilang kalau penjaga itu ketua tim atau instruktur seperti Chu Ying. Keduanya pasti tidak cukup kuat untuk melawannya. Ayo lewati saja. Keduanya melompat turun ke sebuah tempat yang seperti hutan buatan. Minghe dan Lohian berjalan melewati hutan itu untuk menuju ke seberang. Saat itu Minghe melihat adanya dua penjaga di tingkat 2. Penjaga pria ini mendengar sesuatu di dalam hutan. Penjaga wanita tanya haruskah dia memeriksanya. Setelah itu ada burung yang terbang dan membuat dua penjaga itu lebih tenang. Penjaga ini mengobrol. Komunikasi mereka terputus, mereka hanya perlu menjaga tempat masing-masing. Dia juga penasaran apa grup pertama sudah menemukan profesor. Karena saudara-saudara mereka sudah tidak bisa menahan lebih lama di luar benteng. Ada tim lain yang memeriksa tingkat 3 untuk mencari tim astronomi dan yakin pasti ada orang yang tahu di mana profesor bersembunyi. Minghe dan Lohian sudah sampai di dekat mereka dan harus segera pergi. Minghe bilang, tunggu, ada sesuatu di atas mereka. Lohian menoleh ke atas. Dia langsung menutup mulutnya seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Karena di atas kedua penjaga itu ada orang yang siap menerkam keduanya. Selagi mengobrol mengenai masalah yang terjadi. Orang yang ada di atas itu berubah bentuk ke bentuk monster yang sudah siap membunuh dua penjaga. Dan setelahnya monster itu dengan kejam membunuh dua penjaga itu. Setelah membunuh dua orang itu, monster itu kembali ke bentuk manusia dan membersihkan darah yang ada di tangannya. Dia membuang sapu tangannya ke bawah di mana Minghe dan Lohian sedang bersembunyi. Setelah itu Minghe dan Lohian meneruskan jalannya. Minghe bingung apakah orang itu tadi manusia super. Lohian yakin itu bukan. Orang itu sangat aneh. Minghe penasaran kenapa orang tadi membunuh anggota Dragon Tooth. Apakah mungkin ada organisasi lain selain mereka di sini? Lohian bilang sepertinya semua ini tidak sesederhana yang sudah disiarkan secara resmi. Saat itu Lohian menghentikan Minghe berlari, dia menunjuk ke arah depan.
Ming He melihat lebih jelas dan dia melihat adanya pria berkacamata yang sedang bersembunyi. Pria itu kaget dan langsung melarikan diri. Ming He bertanya ke pria itu, apakah kau saudara Zhao? Zhao berhenti dan bertanya, apakah kau adiknya Qin Yu? Ming He membenarkan itu. Zhao bertanya bagaimana Ming He bisa sampai di sini. Ming He menjelaskan dia datang untuk mencari kakaknya. Dia tanya apa Zhao melihatnya. Kata Zhao mungkin ada di ruang keamanan lantai 3. Ming He juga tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Zhao dengan panik bilang tidak tahu, banyak orang mati dan bersembunyi di sini saja. Lo Hian menghentikan Ming He untuk tidak memprovokasinya lebih jauh. Ada yang salah dengan mental Zhao. Zhao mundur lebih jauh menuju ke dalam gua kecil untuk bersembunyi. Ming He kembali bertanya apa Zhao bisa membawanya menuju ke kakaknya berada. Zhao tidak menjawabnya dengan benar, dia hanya ingin bersembunyi. Kalau keluar dia bisa mati. Ming He bertanya lagi, kalau begitu apakah kau bisa beritahu di mana ruang keamanan lantai 3 itu berada? Zhao ketakutan tapi dia akan percaya ke Ming He. Dia membisikkan di mana ruang keamanan itu langsung ke telinga Ming He. Setelah itu Ming He mengajak Zhao untuk juga pergi bersama mereka. Tapi Zhao tidak mau dan hanya mau bersembunyi di sini. Zhao juga bilang jangan percaya pada siapapun. Lo Hian bilang harus pergi. Zhao mungkin syok dan tidak akan mau keluar dari tempatnya. Ming He paham dan melanjutkan jalannya. Setelah itu Ming He bilang seharusnya lift lantai ketiga ada di depan. Setelah sampai di depan lift, keduanya merasa aneh kenapa tidak ada orang yang menjaga lift di sini. Lo Hian bilang mungkin pria aneh itu sudah naik ke atas. Ming He bilang harus menunggu beberapa saat agar bisa menghindari orang tersebut. Saat itu Goodness memberitahu Ming He untuk melihat ke atas. Ming He panik melihat ke atas di mana ada daun yang terjatuh. Ming He dengan cepat menarik tubuh Lo Hian untuk menghindar. Ada bila besar yang hampir mengenai tubuh mereka. Beruntung Ming He bisa menghindari itu. Ada orang yang ada di atas pohon membawa sebuah sabit. Dia dengan tawanya penasaran bagaimana Ming He bisa merasakan keberadaannya. Ming He bertanya, siapa kau? Kata orang ini dia tidak pernah gagal dalam membunuh targetnya. Dia tanya balik ke Ming He. Tapi Ming He bilang, jawab pertanyaanku dulu. Orang ini tidak sabaran, dia melemparkan sabitnya ke arah Ming He. Ming He tahu kalau dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Ming He mengumpulkan kekuatan tanah di sekitarnya, menyelimuti tangannya dengan tanah itu untuk menahan serangan lawannya secara langsung. Walaupun begitu, Ming He harus terdorong karena kekuatan lawannya yang begitu kuat dan Ming He tidak bisa mengimbanginya. Goodness bilang ini sangat buruk, orang itu punya rank Wedge 1. Lebih tinggi dari Ming He yang saat ini ranknya Heaven Flare. Ming He bilang kalau kasusnya begini, aku harus menggunakan kekuatan itu atau dirinya. Dan Lo Hian akan mati di sini. Lo Hian berdiri menyiapkan cambuk petir. Dia menyuruh orang itu pergi dari Ming He. Lo Hian sudah mengarahkan cambuknya ke lawan itu. Orang ini bilang, sepertinya kau sedikit cemas. Orang ini mengeluarkan aura membunuh monster yang bentuknya seperti kalajengking atau laba-laba. Saat itu Lo Hian sadar kalau tubuhnya tidak bisa bergerak dan tidak mendengarkan apa yang dia inginkan. Pria ini maju dan sudah menebaskan sabitnya ke Lo Hian. Beruntung saat itu datang Lo Yi yang dengan cepat menahan sabit yang ingin mengenai adiknya. Tampaknya orang ini terkejut saat melihat kedatangan Lo Yi. Setelah itu dia tertawa memuji Lo Yi yang tidak buruk. Lo Yi marah, aku tidak peduli dengan siapa kau bekerja, tapi jika kau menyakitinya, aku akan membunuhmu. Pria ini mengejek Lo Yi yang hanya pion umpan saja, dan dia masih punya sesuatu yang harus dilakukan. Jadi aku akan membuat pergerakan lebih dulu. Pria itu langsung pergi dari sana. Lo Yi meninggalkan ketiganya. Lo Yi tanya apa keduanya baik-baik saja. Ming He menjelaskan pria itu bukan dari Dragon Tooth. Kayaknya dia juga menyusup sama seperti kita. Lo Yi bilang,
banyak organisasi yang ingin menyelamatkan Profesor Wulong, termasuk organisasi yang bekerja di kegelapan. Ming He bilang orang itu seperti mesin pembunuh, dan Ming He merasakan atmosfer yang familiar darinya. Lo Yi bilang jangan berpikir itu terlalu lama. Dia tanya apakah mereka sudah mendapatkan informasi. Ming He bilang kakaknya terjebak di ruang keamanan di lantai ketiga. Lo Yi mengingatkan Ming He tujuan utama mereka itu untuk menemukan Profesor Wulong, bukan kakaknya. Ming He bilang menemukan kakaknya tidak berbenturan dengan tujuan utama. Seluruh gedung ini sangat rumit. Tanpa orang yang mengetahui tempat ini, mereka akan kesulitan bergerak. Lokian membenarkan itu, apalagi ada penjaga yang ahli menjaga setiap lantainya. Belum lagi adanya organisasi lain. Lo Yi setuju, tapi keduanya harus terus mengikutinya. Setelah itu ketiganya sudah naik ke atas menuju ke dalam lift. Sampai di lift, ternyata liftnya itu sudah rusak. Lo Yi bilang mungkin dihancurkan Dragon Tooth. Ada sebuah lubang di lift. Ming He menyarankan untuk mendaki ke atas saja. Lokian bilang harus berhati-hati dari orang sebelumnya. Mungkin orang itu akan menyergap di sini. Lo Yi akan pergi yang pertama, sementara keduanya akan mengikuti Lo Yi dari belakang. Setelah itu, tampak ketiganya mendaki ke atas. Dari informasi, seluruh lantai 3 ini adalah ruang rahasia. Jika mereka mau menuju ke lantai 4, mereka harus mencari ruang rahasia yang benar. Hanya ruangan itu saja yang punya lift menuju ke lantai 4. Ketiganya sudah sampai di lantai 3, tapi langsung kaget dengan apa yang mereka lihat. Banyak orang yang sudah tewas di sana. Kalau dilihat dari bajunya, kebanyakan mereka dari anggota Dragon Tooth. Ming He menunjuk ke arah lain, katanya dia mengetahui ruang rahasia yang seharusnya di sekitar sana. Saat berjalan menuju ke sana, Goodness memberitahu Ming He kalau ada ruang rahasia lain di balik dinding itu, dengan sesuatu yang sangat bagus di dalamnya. Lokian bertanya ada apa ke Ming He. Ming He menyentuh dinding dan saat itu ada sebuah pintu yang terbuka. Lokian senang dan tanya bagaimana Ming He bisa tahu ada pintu di sini. Di dalam ruangan itu banyak orang yang sudah mati dan tidak ada yang selamat. Ming He bilang sebentar ada sesuatu di dalam yang dia inginkan. Ming He menuju ke salah satu tabung. Goodness bilang semua isomorphic kristal di sini ranknya brilian. Ming He mengambil kristal Purple Fire dan Arsene Lightning. Dengan ini Ming He bisa naik level dengan cukup banyak. Lo Yi bilang kenapa Ming He menggunakan kesempatan ini untuk mencuri dari mereka. Ming He menjawab katanya dia butuh ini saat keadaan darurat karena semua ini bisa meningkatkan kekuatan dan kemampuannya. Ming He juga mengambil kristal Snow Steel dan Acid Dust. Setelah itu ketiganya sudah keluar. Lo Yi bertanya bagaimana Ming He bisa mengetahui adanya ruang rahasia itu. Ming He bilang punya sense yang unik, yang sensitif terhadap isomorphic kristal. Setelah itu ketiganya sudah sampai di suatu sudut. Kata Ming He ada di sana, tapi mereka menemukan jalan buntu. Lo Yi tanya apa informasi Ming He itu benar. Ming He bilang jangan terburu-buru, tunggu sebentar. Ming He mengetuk dinding tersebut dan saat itu ada cahaya biru. Ming He bilang sepertinya aku menemukannya. Itu seperti tombol. Ming He menekan password ruangan itu. Saat itu dinding di depan mereka seperti mundur. Dan setelahnya ada semprotan desinfektan. Dan ada juga sebuah pintu lapis baja. Ming He bilang seharusnya ruang rahasia itu ada di belakang pintu ini. Ming He membuka pintu itu. Ming He sudah melihat ke dalam ruangan itu yang cukup luas. Di dalam banyak orang yang masih selamat dan mulai waspada terhadap orang yang datang. Dua teman Qin Yu melihat Ming He yang datang dan mengenalinya. Ming He langsung bertanya apa keduanya melihat kakaknya. Saat itu ada orang yang berlari dan langsung memeluk Ming He dengan erat. Melihat itu, Lokian kaget dan tampak cemburu melihat Ming He dipeluk wanita lain. Oke, di sini kita akan diperlihatkan masa lalu Ming He. Terlihat di sini ada kecelakaan dua mobil.
Kata orang ini ada dua keluarga yang menjadi korban karena kecelakaan itu dan meninggalkan dua anak-anak. Di rumah sakit terlihat dua anak dari keluarga berbeda yang mengalami kecelakaan itu. Ini adalah Ming He dan juga Qin Yu saat mereka masih kecil. Polisi menelpon atasannya, hasil investigasi sudah keluar. Katanya ayah Ming He yang menerobos lampu merah dan menyebabkan kecelakaan tersebut. Ming He yang mendengar itu langsung kaget dan terdiam. Saat itu Qin Yu kecil mendatangi Ming He. Katanya keluargamu sudah pergi, begitu juga keluargaku. Ming He panik dan menangis. Dia meminta maaf. Qin Yu bilang, kau harus membayar apa yang ayahmu lakukan. Sepertinya ini awal mula keduanya menjadi saudara, yang artinya keduanya ini saudara yang tidak sedara. Kita lanjut lagi ke masa kini. Qin Yu bertanya, kenapa Ming He di sini? Apa Ming He tidak takut mati? Ming He bilang bersyukur kakaknya baik-baik saja, karena Qin Yu satu-satunya keluarganya. Ming He menenangkannya dengan bilang kalau adiknya ini sudah kuat. Qin Yu bertanya, apa saat menuju ke sini dia melihat sesuatu keanehan? Ming He tanya, keanehan seperti apa? Qin Yu tidak yakin apa itu, tapi itu seperti monster, dan orang di balik mereka juga menjadi aneh, seperti mereka tersihir dan dikendalikan. Lo Yi dengan tergesa-gesa bilang tidak punya waktu lagi, dan mereka harus ke Profesor Wulong. Ming He bertanya, apa mereka mengetahui di mana Profesor Wulong? Datang dua orang seperti pegawai di sana, dia tanya siapa mereka ini. Lo Yi memperlihatkan rencananya. Kedua orang itu langsung memberikan hormat. Setelah tahu Lo Yi adalah wakil ketua pasukan spesial. Keduanya bilang orang jahat itu mungkin menggunakan jalan lain untuk menuju ke lantai 4. Lo Yi tanya, jadi apa mungkin Profesor Wulong sudah mati di tangan mereka? Kata mereka, itu mungkin saja. Nama teman Qin Yu yang ini adalah Chai. Dia bilang ke Zoisu, semua ini sudah meningkat ke titik ini. Kau harusnya memberitahu mereka. Zosu masih ragu. Chai bilang sudah ada wakil kapten pasukan spesial di sini. Apa kau pikir dia tidak bisa dipercaya? Zosu memutuskan. Dia berjalan dan bilang, aku tahu bagaimana cara menuju ke lantai 4. Karena dia salah satu member yang bertanggung jawab atas tindakan pencegahan di tim astronomi. Katanya di lantai 5 akan ada bionik helikopter. Jika sesuatu terjadi di tim astronomi, personel relevan akan memindahkan semua dokumen penting ke helikopter itu dan segera pergi. Lo Yi paham, Profesor Wulong dan lainnya terperangkap di lantai 4 karena mereka ingin menggunakan helikopter yang ada di lantai 5 agar bisa kabur. Zosu bilang sebenarnya lantai 4 ini paling aman dan paling dekat dengan perpustakaan rahasia. Banyak hasil penelitian dari 10 tahun yang lalu dengan pandangan Calamity. Semua disimpan di sana. Dari apa yang mereka spekulasikan, grup yang menyerang ke sini bukan hanya mengincar Profesor Wulong, tapi mereka juga ingin menghancurkan perpustakaan rahasia yang menyimpan semua informasi hebat untuk kelangsungan hidup manusia. Lo Yi tanya, dan kalian tidak punya backup untuk informasi itu? Kata Zosu, itu tidak mungkin membackup semuanya, karena semua koleksi penelitian itu bukan hanya ada isai dan gambar, ada juga sampel Calamity yang disembunyikan. Semua sampel itu berasal dari Calamity puluhan tahun yang lalu yang sangat berharga. Lo Yi bilang tidak heran kenapa kedaulatan surga begitu kuat untuk masuk ke sini. Sayangnya menemukan Profesor Wulong adalah hal utama mereka. Zosu bilang saat serangan pertama Profesor Wulong dan timnya yang pertama tiba di sini. Mereka ingin membawa semua sampel berharga itu dengan mereka. Tapi sedihnya mereka meremehkan kekuatan dan keyakinan lawan yang ingin menghancurkan segalanya. Dan mereka harus terperangkap oleh lawan. Ming He tanya apa Zosu tahu bagaimana menuju ke lantai 4. Zosu meminta mengikutinya. Dia menuju ke satu dinding yang ada sebuah lingkaran.
Setelah ketukan ke dinding itu, keluarlah sebuah alat yang bisa membuka sistem keamanan. Zosu membuka pintu itu dengan scan iris, password, dan sidik jari. Ada sistem gedung bilang terowongan akan terbuka. Saat itu atap terbuka lebar membuat semua orang di sana kagum. Chai dengan senang bilang jadi ini terowongan yang bisa membawa ke lantai 4. Setelah itu mereka bisa merasakan lantai sedang naik. Itu seperti lift besar yang membawa langsung ke lantai 4. Kalau semua orang ingin selamat, satu-satunya cara menuju ke helikopter dan segera melarikan diri. Setelah sampai ke lantai 4, sistem memberitahu kalau pelindung sedang menerima serangan. Mereka sampai di lantai 4, ada pelindung yang melindungi sebuah ruangan. Melihat itu, Zosu senang yang artinya Profesor Bulong mungkin masih aman di dalam sana. Minghe bilang harus segera menyelamatkannya. Tapi saat itu ada sebuah serangan yang menusuk tubuh Zosu. Minghe yang ada di sebelahnya kaget bukan main, apalagi yang melakukan itu adalah Chai Ting, teman baiknya sendiri. Chai Ting bilang, aku juga sedih. Kita sudah menjadi teman untuk beberapa tahun. Dan sudah sering beberapa kali dia bertanya bagaimana menuju ke lantai 4 ke Zosu. Tapi Zosu tidak pernah memberitahunya. Dan hanya butuh beberapa kalimat untuk membuat mereka percaya. Jinyu panik dan bertanya apa yang dilakukan Chai Ting. Saat itu Chai Ting merobek wajahnya sendiri. Katanya aku akan membunuh kalian semua. Ini wujud asli Chai Ting yang ternyata seekor Calamity Beast. Seperti kelabang yang punya tubuh humanoid. Orang ini kaget dan menabrak tubuh temannya, tapi temannya ini menampilkan wujud aslinya juga. Tidak perlu tahu apa sebenarnya kami. Kau harus mati dengan tenang saja. Semua orang langsung kaget dengan yang terjadi karena muncul dua Calamity Beast yang sudah lama menyamar menjadi manusia. Minghe bilang ke kakaknya kalau dia sudah bukan orang yang sama lagi. Chai Ting tanya, Minghe, bukankah kau terlalu tenang? Temannya ini bilang jangan gegabah memakan mereka dan bantu saja aku. Monster ini menghancurkan lantai seperti ingin membuka jalan. Minghe bilang ke kakaknya untuk mundur. Setelah lantai itu hancur, Chai Ting menurunkan tubuh bagian bawahnya. Dan saat itu muncul orang misterius ini. Kita bertemu lagi. Loyi kaget dan bertanya, kau mengikuti kita sampai di sini. Katanya, aku akhirnya menemukan dua rekanku. Aku berharap kau bicara lebih baik kali ini. Atau aku tidak keberatan membunuhmu pertama sebelum melakukan sesuatu yang lain. Muncul 6 mata lain di wajahnya. Ketegangan mulai terjadi, hanya tinggal baku hantamnya saja. Tapi sistem gedung muncul memberitahu kalau bahaya pelindung merah sudah dihancurkan. Mendengar itu orang ini bilang kalian sedang beruntung. Setelah itu ketiga Calamity Beast itu segera pergi ke ruangan di mana Profesor Wulong berada dan bilang ayo pergi membantu Master. Loyi bernafas lega, katanya jika hanya orang itu saja. Loyi percaya diri bisa menanganinya. Tapi dengan dua rekannya itu, Loyi mulai ragu. Lokian bertanya apa sebenarnya mereka itu. Minghe menjawab mereka itu adalah Parasite Demon Seed. Minghe sudah pernah melihat mereka di kota Furong. Mereka ini punya kemampuan untuk mengikat diri mereka sendiri ke manusia seperti Parasite. Parasite ini yang berevolusi bisa mengambil alih tubuh utama inangnya dan menyerap seutuhnya. Lokian kaget dan bertanya bagaimana ada Calamity Beast menyeramkan seperti itu eksis dan belum pernah mendengarnya. Loyi bilang tidak ada waktu mendiskusikan itu sekarang. Ketiga monster itu begitu kuat apalagi Profesor Wulong saat ini dalam bahaya. Minghe bertanya apa kita pergi membantu mereka. Loyi menepuk pundak Minghe, katanya misi Minghe sudah selesai di sini. Sekarang mereka semua harus lakukan adalah untuk memastikan kalian aman. Loyi akan mempercayakan Lokian ke Minghe. Tidak peduli apa yang terjadi, Minghe harus mengurus Lokian dengan baik. Lokian panik, bukannya kita harus pergi bersama menyelamatkan Profesor Wulong. Loyi berteriak, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Apa kau benar-benar berpikir seperti pahlawan yang bisa menyelamatkan manusia dari bahaya? Apa kau bahkan tak tahu level orang itu? Orang itu jelas-jelas rank White Swan. Dia akan sangat mudah untuk membunuhmu. Lokian menyangkal itu, tapi dengan melihat situasi mengerikan sekarang, kenapa kita tidak mencoba bertarung saja? Saat itu Ming He menghentikan Lokian. Ming He membenarkan perkataan Lo Yi untuk bertarung dengan mereka sama saja mencari kematian. Mereka harus mementingkan keselamatan sebelum semuanya. Lokian ragu. Lo Yi menenangkannya. Ingat, misi kalian sekarang untuk selamat. Apa itu Profesor Wulong atau Paraset Calamity? Kalian tidak perlu memperdulikannya. Kalian hanya harus selamat. Apa kalian mengerti apa yang ku katakan? Setelah itu, Lo Yi langsung pergi ke lokasi di mana Profesor Wulong berlindung. Ming He melihat ke belakang di mana Qin Yu memeluk Zhou. Zhou yang masih bisa bicara mengatakan, pergilah ke lantai 5 dan mulai proses untuk melarikan diri dari mereka. Zhou memberi Qin Yu sebuah kartu akses. Qin Yu bilang ada perlengkapan untuk menyelamatkan Zhou di sana. Tapi Zhou sudah dalam keadaan yang tidak mungkin diselamatkan. Dia memberikan kata terakhirnya, kau tidak bisa mempercayai yang lainnya sama sekali. Ming He yang melihat bagaimana kondisi Zhou mengingat saudara Zhao yang sebelumnya dia temui. Dia dan pasti saudara Zhao ini mengalami hal yang serupa sampai tidak mempercayai siapapun yang dia temui. Setelah itu Zhou meninggal. Qin Yu menanyakan apa yang harus dilakukan sekarang. Apa harus pergi ke Profesor Wulong atau untuk naik ke helikopter di lantai 5 dan melarikan diri dari sini? Ming He menjawab, kita harus pergi. Qin Yu menghapus air matanya dan menuruti adiknya. Mereka langsung naik ke lantai 5. Sampai di lantai 5 itu seperti rooftop. Di sana ada helikopter. Dan tampak helikopter itu dilindungi sebuah pelindung. Sistem gedung bilang helikopter ini tidak butuh pilot dan destinasinya sudah disiapkan. Helikopter ini akan mengudara dalam waktu 15 menit. Ming He menuju ke sebuah pintu. Untuk membuka pelindung helikopter itu, dia meminta kakaknya memberikan kartu akses. Setelah Ming He menggesek kartu itu, pintu pelindung mulai terbuka. Qin Yu dan Lokian sudah masuk ke dalam. Qin Yu bilang di dalam helikopter ini pasti ada informasi dan sampel Calamity. Dan Yosu berharap mereka bisa melindungi semua ini. Lokian melihat Ming He dan bertanya kenapa Ming He tidak ikut masuk ke dalam. Ming He menekan tombol menutup pelindung itu lagi, membuat Lokian dan Qin Yu kaget dan panik. Qin Yu bertanya apa yang dilakukan Ming He. Para survivor lain bertanya juga apa yang dilakukan Ming He. Mereka bahkan belum masuk ke dalam. Qin Yu dan Lokian menyuruh Ming He untuk pergi bersama. Ming He menjawab, kakak, Lokian, aku ingin pergi bersama kalian, tapi keadaan sekarang tidak mengizinkanku. Lokian bertanya kenapa. Ming He bilang, aku tidak mempercayai orang lain kecuali Qin Yu dan Lokian. Orang ini teriak memperkenalkan dirinya dan bertanya, bukankah superhuman seperti Ming He menyelamatkan dan melindungi mereka? Dia bertanya siapa yang memberikan izin untuk Ming He memutuskan siapa yang boleh pergi dan tinggal. Ming He mengulung lengan bajunya. Itu didasarkan dari penilaianku di situasi ini dan juga dari tinjuku. Orang ini marah dan berteriak, orang ini sudah gila. Dan bilang kau itu benar seorang pengkhianat manusia. Ming He tersentak. Dengan tajam dia bertanya, pengkhianat manusia? Siapa yang memberitahumu tentang itu? Orang ini langsung panik dan semua orang mulai melihatnya curiga. Ming He bilang, tim astronomi harusnya terisolasi dari dunia luar dan hanya sebagian orang saja yang mengetahui kondisi Ming He saat ini. Ming He berjalan mendekatinya. Orang itu mulai panik dan marah. Apa yang kau maksud? Apa kau mencurigaiku? Ming He bilang, aku tahu apa kau itu sebenarnya.
Ming He langsung meninju orang itu. Tinjuannya membuat orang ini terbang menghantam tembok. Survivor lain bertanya apa yang dilakukan Ming He. Bahkan mulai curiga juga ke Ming He. Ming He bilang, lihat sendiri dengan mata kepalamu apakah orang itu manusia atau bukan. Saat itu kulit manusia orang ini mengelupas. Setelah itu muncullah wujud aslinya. Katanya, aku tidak percaya kau masih waspada setelah semua ini. Wujudnya seperti ini, banyak bagian tubuh ular. Katanya ingin membunuh mereka semua setelah naik helikopter. Tapi sekarang dia tidak akan menunggu lagi karena sudah sangat lapar. Apalagi melihat manusia berjalan sendirian membuat orang ini tidak bisa mengontrol diri sendiri. Calamity ini melanjutkan, apalagi melawan hasrat menggigit daging lezat dari manusia itu terlalu sulit baginya. Mereka mulai panik melihat ada lagi manusia yang menjadi monster. Ming He maju menyuruh mereka semua untuk mundur. Monster ini juga maju. Katanya dia akan memakan Ming He lebih dulu. Goodness bilang kekuatan orang ini setara dengan Tyrant atau Changzhang dan kekuatannya di puncak rank Corona. Ming He harus hati-hati. Ming He sudah maju menahan semua serangannya. Salah satu kepala ular menyemburkan racun. Ming He bisa menghindari itu dengan mundur ke belakang. Tapi satu kepala lain menyemburkan api. Ming He menghindar dan menangkap satu kepala ular itu. Ming He langsung meninju perut monster itu menjauh, sekaligus menarik putus satu kepala ular. Setiap kepala ular ini bisa berbicara dan kaget saat tahu rank Ming He itu Heaven Flare. Di usia yang masih muda, Ming He bilang terima kasih untuk rekan-rekanmu, aku bisa meningkatkan rankku dengan cepat. Ming He menjatuhkan kepala ular itu dan menginjaknya sampai hancur. Monster ini tertawa saat kau berhadapan dengan Lord Hui Zhao. Kau tidak akan bisa bertingkah arogan seperti ini. Ming He bertanya, Hui Zhao yang kau maksud itu adalah orang yang seperti Calamity laba-laba itu. Kata orang ini benar. Hui Zhao membiarkan Ming He hidup agar orang ini bisa praktik membunuh orang seperti Ming He. Ming He hanya bisa tertawa, bagaimana rasanya gigimu dihancurkan oleh orang yang ingin kau bunuh. Ming He meneruskan, kau ini punya 5 kepala yang bisa bicara. Yang artinya kalau aku membunuhmu bisa membuatku mendapatkan 5 cairan Stardust murni. Ini sangat bagus, aku butuh itu untuk meningkatkan kekuatanku. Monster ular begitu marah dengan ocehan Ming He. Satu kepala langsung menyemburkan api ke Ming He, tapi Ming He melompat untuk menghindarinya. Satu kepala lain bilang, biarkan aku melakukannya. Dia menyemburkan racun ke arah Ming He yang masih di udara. Ming He menunduk menyiapkan tinjunya. Ming He menyerap angin di sekitarnya dan membuat tinju angin untuk menghalau racun yang ada di depannya. Setelah itu Ming He menahan setiap serangan yang datang. Seperti penjinak ular, Ming He menangkap 2 kepala ular lain. Monster ini bilang, ayo lihat apa kau punya tangan untuk memblokir serangan ini. Satu kepala ular yang tersisa sudah maju menyerang. Ming He mendorong tubuhnya semakin turun dan dengan kuat menendang perut monster itu. Ming He kembali bersiap melawan musuhnya. Monster ini kesakitan dan marah kena serangan lain tepat di perutnya. Goodness bilang bagian bawah tubuh monster itu belum sepenuhnya berevolusi. Jadi serang saja bagian bawah tubuhnya. Ming He paham. Dia bersiap menggunakan Spirit Art. Swiss Shadowfish. Pukulan beruntun Ming He datang. Monster itu berusaha keras menahan setiap tinju dari Ming He. Tapi dia lupa bagian bawahnya terbuka. Ming He menendang kakinya membuat monster itu terjatuh tak berdaya. Ming He mengangkat tangannya menggunakan Soul Art membentuk tangan besar. Star Mark Galactic. Tinju galaktik dengan telak mengenai tubuh lawannya. Terlihat Ming He membawa satu taring ular itu. Monster ini terkapar tak berdaya setelah menerima serangan kuat dari Ming He. Ming He berjalan mendengar setiap ocehan terakhir monster itu.
Ming-He langsung mengakhiri hidupnya dengan menusuk tubuhnya dengan taringnya sendiri. Tubuh monster itu menghilang. Goodness bilang, lihat, aku benar. Sejak dia punya 5 kepala, dia juga akan punya 5 cairan Stardust. Agar parasit ini berasimilasi di antara manusia. Mereka telah mengubah komposisi esensinya menjadi mirip dengan manusia, sehingga tidak ada rasa takut untuk mengkonsumsinya. Goodness menyuruh Ming-He tidak ragu dan segera meminum cairan itu seperti air biasa. Dengan begitu, Ming-He bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ming-He menurut dan langsung meminum 5 cairan Stardust. Setelah itu, Ming-He melakukan meditasi untuk mencerna semua kekuatan dari cairan Stardust. BTW, cairan Stardust ini bisa membantu meningkatkan kekuatan penggunanya. Tapi itu tergantung seberapa besar orang itu latihan. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.